narasumber. Ada Kak Catherine, ada Kak Ina, dan ada Siska. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdiri dulu. Terus jangan lupa adik-adik udah siapin Alkitab sama uang persembahannya belum? Aku udah. Oh, saya udah. Udah pada Nah, ya kayak kira-kira. iya. Terus gimana nih hari ini? Adik-adik semangat terus nggak sih ikut info online-nya? Semangat dong Kak. Siska, mana nih Alkitabnya? Nanti diambil ya. Siapin. Oke. Adik, tahu nggak hari ini LKPA lagi merayakan apa ya? Apa sih Siska? Apa sih Siska? Apa sih Siska? Ulang tahun ya. Ulang tahun LKPA ya. Yang keberapa Siska? Satu. Wah, semakin dewasa ya Kak. Selamat ulang tahun LKPA. Nah, kita juga sebelum memulai ibadah kita mau sapa-sapa dulu nih. Oh ya, kita mau sapa-sapa adik-adiknya dulu ya kakak ya. Halo adik-adik, ada Darren, ada Shalom, Ada Gaby, ada Tessa, Matthew, dan ada Ilori, dan ada semua adik-adik yang lainnya. Oh ya, siapa Siska? ada Matthew, Lukas, Hana, wow, ada Marvel, Krista, Mario, Teman Siska banyak banget ya. Oke, nama-nama yang tadi disebutin dan yang belum disebutin harus tetap semangat terus ya untuk mengikuti IPA ibadah online. Yuk kita mulai ibadah kita akan Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi dulu yuk Max KPA-nya. Ayo berdiri. berdiri semua. Yesus Kristus, yeay! Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Ayo Siska nyanyi ya. Kami puji kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita membawakan ibadah kami dengan semangat pengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk Oke adik-adik, kita akan melanjutkan lagu pujian We Are in the Train of Love. Ada hafal nggak sih? Oke, kalau tahu harus nyanyi yang paling kencang ya Siska? Oke, ayo kita hari ini di
Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah berkumpulkan kami untuk mengikuti ibadah info online ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyi lagi ke ceria nomor 20. Bapak di surga mengasihiku ya Kak. Iya, pintar ya Siska ya. Ya adik-adik pasti bisa semua ya. Kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, sebelum kita melanjutkan, adik-adik kita baca Mazmur Berbalasan ya. Oke adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Sebelum kita baca Mazmur, ayo mana dulu nih? Siska, udah? Alkitabnya udah disiapin kan? Nah, ini mau lihat nih Alkitabnya mana ya? Oke. Ya udah semua ya. Siska nanti bantuin Kak Catherine dan Kak Ina ya baca ayat Mazmur Berbalasannya sama adik-adik juga. Ya, jadi Kak Ina sama Kak Catherine baca ayat ganjil, Siska dan adik-adik baca di ayat ke-6. Kita buka Mazmur berbalasannya dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Oke, dibuka ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Udah ketemu Siska? Udah. Oke. Yuk kita baca berbalas-balasan ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8 diberi judul Doa mohon diberikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Oke adik-adik, hari ini teman-teman kita ada yang mau memberikan kesaksian pujian. Dan kalau ada adik-adik yang menginginkan untuk memuji nama Tuhan, bisa dihubungi ke kakak-kakak lain semuanya ya. Nah, Siska rindu nggak untuk memuji nama Tuhan? Kakak-kakak lain Siska ya. Nanti minggu depan bikin ya videonya ya. Bisa ditampilkan di sini loh, biar adik-adik semua bisa melihat. Nah, adik-adik kita
Selamat ulang tahun Belkat PA. Jadi kita buka lagi Alkitabnya. Kita akan Membaca ayat hafalan untuk anak batita dan TK terambil dari Matius 3 ayat 8. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, cari. Ayo. Siska udah ketemu belum? Oke, kakak ulang ya. Untuk batita dan TK terambil dari Matius 3 ayat 8. Sudah Oke. ketemu semua ya. Kita baca bersama-sama apakah? Oh boleh. Matius 3 ayat 8. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayo, coba Siska. Ayo coba Siska. Ayo. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pintar ya Siska ya. Keren banget ya Siska. Gampang kan adik-adik? Pintar ya dari Siska ya. Iya, Kak? gampang banget kan? Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung ya. Iya kak. Kita ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5. Ayat Yang ke-17 Kak. Siska udah ketemu belum? Aku percaya kakak. Oh iya, maaf ya Siska. Oke, kita ulang lagi ya. Untuk ayat hafalan kelas kecil dan tanggung terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama juga ya Kak. Iya, mari kita bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Gampang-gampang banget ya Siska ya ayat bacaan hari ini ya kak ya. Iya, jadi kalau ada yang udah hafal, adik-adik boleh kirim ke di bawah ini atau bisa melalui WA. Kakak-kakak layan nih adik-adik, jangan lupa. Ayo, yang rajin-rajin kirim ayat hafalan, nanti ada hadiah menariknya loh. Aku mau Kak, nggak boleh ya? Nggak boleh kak. Siska rajin ya? Oke, harus rajin ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya ya. Kita akan memuji nama Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi pujian dari KC 127. Ayo Siska, bantuin kakak nyanyi ya. Oke. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi nih ketemu dengan Kak Naomi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu yuk, siapkan Alkitabnya, boleh ditaruh di depan atau di samping adik-adik. Lalu, mari kita siapkan hati kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yuk, semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami masih dapat beribadah hingga saat ini secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada opa-oma kami, kepada kami semua. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat menerima, mendengar, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kita buka dari surat 1 Timotius, pasal 1, ayat 12 sampai 17. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Yuk, kalau sudah ketemu pembacaan Alkitabnya, adik-adik boleh berdiri. Kita sambil berdiri ya baca Alkitabnya ya. Kak Naomi akan bacakan perikopnya untuk kita semua dan adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil lagi nih dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mungkin adik-adik ingat nih sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus yang lalu, kita juga membaca Alkitabnya, firman Tuhannya dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, kalau hari ini kita membaca surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, adik-adik, surat Rasul Paulus kepada Timotius ini isinya tentang apa sih? Jadi adik-adik, surat 1 dan 2 Timotius ini adalah surat pengembalaan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Isinya tentang apa? Tentang pengajaran, tentang pendidikan, dan bimbingan dari Rasul Paulus agar Timotius dapat bertumbuh dalam pengenalan tentang firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan dia boleh menjadi kuat dan setia sebagai pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, ini gambarnya nih, Kak Naomi sudah siapkan. Yang pakai baju hijau coklat ini Rasul Paulus, yang pakai baju putih biru ini Timotius. Kelihatan ya adik-adik, Rasul Paulus sudah tua dan Timotius ini masih muda. Mereka punya perbedaan umur yang jauh. Nah, adik-adik, Timotius ini siapanya Rasul Paulus sih? Rasul Paulus ini siapanya Timotius sih? Jadi Rasul Paulus ini adik-adik adalah bapak rohani dari Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari bapak Paulus. Dan Timotius juga adalah rekan sekerja, teman sepelayanan dari bapak Paulus karena mereka pernah melayani bersama-sama di beberapa tempat. Nah adik-adik, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika mereka lagi nggak bersama-sama nih, lagi nggak bareng-bareng.
Jadi waktu itu kondisinya Rasul Paulus sedang berada di Makedonia. Sedangkan Timotius sedang berada di Efesus karena dia sedang melayani jemaat di sana. Kenapa Paulus menulis surat ini adik-adik? Yang pertama, Rasul Paulus ingin menasihati Timotius nih, supaya tentang kehidupannya, tentang pelayanannya nih. Yang kedua, Rasul Paulus mendorong Timotius. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemurnian dan kekudusan Injil dari ajaran guru-guru palsu. Dan yang ketiga adik-adik, Rasul Paulus memberitahu Timotius nih tentang urusan dan juga permasalahan gereja-gereja yang ada di Efesus. Karena apa tadi adik-adik? Karena Timotius waktu itu sedang melayani di Efesus. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Nah, dalam perikop pembacaan kita ini adik-adik, Rasul Paulus sedang menguatkan Timotius nih, yang dia sebagai seorang pemuda, kadang pelayanannya ditolak oleh orang-orang yang dia layani. Apa sih adik-adik yang Paulus bilang ke Timotius? Nah, di ayat 12-14 pembacaan kita, Paulus bilang nih adik-adik, walaupun tadinya dia adalah seorang yang menganiaya, ya seorang yang ganas, penghujat pengikut Yesus. Tetapi kasih dari Tuhan Yesus memulihkan Paulus, sehingga Paulus pun dapat berubah menjadi pengikut Yesus, dan dia akhirnya juga menjadi pelayan Tuhan Yesus yang setia. Mungkin ada yang nanya nih, atau mungkin ada yang baru dengar, memulihkan itu apa sih? Jadi adik-adik, memulihkan itu artinya membuat sesuatu jadi baik kembali. Jadi baru kembali. Jadi kalau dalam hidupnya Paulus, Tuhan Yesus memulihkan dia yang dari tadinya orang jahat menjadi orang baik. Lalu di ayat 15-17 pembacaan kita, Paulus juga bilang bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk dirinya. Sehingga kemudian akhirnya apa? Hidupnya Paulus dapat dipakai menjadi contoh buat orang lain yang akhirnya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Pada akhirnya melalui pemulihan dan penyelamatan dari Tuhan Yesus bagi manusia, nama Tuhan Yesuslah yang dihormati dan dimuliakan. Adik-adik, walaupun banyak orang yang gak suka sama Paulus karena masa lalunya, tapi Tuhan Yesus memulihkan dia. Paulus tetap semangat pelayanannya adik-adik. Bahkan ia memberikan semangat dan menguatkan anak rohaninya. Tadi siapa namanya? Timotius dalam melakukan pelayanannya. Adik-adik, kira-kira nih, lewat cerita, lewat firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan pada kita, apa sih yang bisa kita ambil nih dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini ada gambar lagi nih. Kalau ada gambar kayak gini nih, ada teman atau ada anak yang suka ngisengin temannya. Kira-kira temannya senang apa enggak? Enggak, betul. Kalau ada teman atau orang yang suka marah-marah aja senangnya, kita jadi enak gak sih? Jadi nyaman gak sih? Enggak dong. Keganggu gak sih? Keganggu dong. Nah adik-adik, kira-kira orang yang iseng itu, yang suka iseng, yang suka marah-marah, itu disukain gak sih sama orang lain? Biasanya sih enggak ya adik-adik ya. Tapi menurut adik-adik lagi nih, kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya mengampuni anak yang suka iseng atau gangguin temannya itu kalau dia mau berubah? Apa jawabnya? Tentu Tuhan Yesus pasti mau mengampuni dan memulihkan siapa saja yang mau berubah dan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang juga mendapatkan apa? Kasih karunia-Nya Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini juga nih, kita merayakan hari ulang tahun PLKPA yang ke-61. Wah, sudah banyak ya umurnya adik-adik ya. Tapi adik-adik,
selama 61 tahun itu juga Tuhan Yesus selalu memelihara, selalu menolong Pelkat PA, sehingga adik-adik bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kakak-kakak lain bisa melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, umurnya semakin banyak. Tetapi sesuai firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita pun juga boleh semakin semangat di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk mensyukuri kasih setia Tuhan bagi kita. Dan jangan lupa firman Tuhan yang tadi, bahwa Tuhan Yesus dapat memulihkan orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu penuh kasih. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Tadi tentang apa ya Kak ya? Tentang aku bersemangat karena Tuhan memulihkan aku. Iya, jadi kalau misalkan adik-adik setiap harinya harus terus semangat ya. Siska juga harus tetap semangat ya. Iya. Nggak boleh bolos sekolah atau malas belajar. Harus rajin-rajin juga ikut IMPA ya. Harus dong ya Siska ya. Oke, kita akan melanjutkan menyanyi dari Kidung Jemaat 263. Oh iya, Sorry, Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang besar. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih sudah memberi kesehatan kepada kami dan memberi nafas kehidupan kepada kami karena kami bisa bernafas sampai sekarang. Dan juga kami mau berdoa untuk keluarga kami, adik, kakak, oma, opa, opung, dan terutama mami dan papi. Dan tolong supaya mami bisa sehat-sehat, panjang umur, dan bisa bekerja. Dan juga berkati papi yang menafkahi kami, berkati supaya papi bisa sehat-sehat, panjang umur, kuat untuk bekerja dan semangat. Tolong juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kami dan teman-teman yang belajar online. Tolong supaya kami dan teman-teman bisa semangat dengan belajar online. Dan juga tolong Tuhan supaya bisa membuat keadaan lebih baik, supaya virus corona bisa hilang dan kami bisa belajar di sekolah seperti biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami berdoa bagi gereja-gereja kami dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati lebih khususnya gereja Jatipon. Tuhan Yesus berkati IMPA dari sektor 1 sampai sektor 16. Berkati kakak pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik layan kami yang sakit saat ini Tuhan. Adik Luther Tobing, kiranya Kau sembuhkan dia Tuhan, jamah dia melalui obat-obatan yang dia minum Tuhan, agar dia dapat sembuh kembali, dapat beraktivitas kembali. Kami juga mau berdoa untuk adik klien kami yang sedang berulang tahun saat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati adik klien kami Tuhan, adik Briana, adik Jesslyn Tuhan, di dalam pertambahan usianya Tuhan, dia semakin bertambah pintar, bertambah dewasa, dan bertambah di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kiranya dia dapat selalu berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai Tuhan. Tuhan,
kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau pulihkan bangsa negara kami, jauhkanlah bangsa negara kami dari penyakit COVID ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dapat berkumpul kembali bersama Tuhan, beribadah bersama Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa bersama kakek nenek kami Tuhan, bersama orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Kiranya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh titip persembahannya ke orang tua kalian. Nanti akan dikasih di kotak persembahan atau bisa dibawa ke gereja. Atau enggak di rekening di bawah ini adik-adik ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu KC 152, aku bersyukur kepada Tuhan. Siska bisa lagunya, Siska? Bisa, Kak. Siska itu pintar ya, semua lagu Hafal. hafal. Oke adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas persembahan-Mu untuk setiap hari minggunya Tuhan. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang telah memberi dan nanti agar dikelola oleh gereja dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Warta Pokat PA. Wah, sudah tidak terasa, hari ini sudah bulan September. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan di bulan Agustus sebanyak 4-5 minggu. Berikut nama-namanya. Buat adik-adik yang belum ada namanya, jangan kecewa. Ayo kirim lagi ayat hafalannya sebanyak mungkin. Yeay! Hari ini tanggal 6 September Pokat PA berulang tahun yang ke-61. Nah, adik-adik Pokat PA GPIB Jatipon akan merayakannya pada tanggal 20 September jam 1 siang live streaming di channel Pokat PA GPIB Jatipon. Yuk adik-adik ikut berpartisipasi dalam HUT Pokat PA GPIB Jatipon yang ke-61 tahun. Caranya gimana? Caranya bisa mengirimkan video singkat berisi ucapan selamat ulang tahun, bisa dari lukisan, nyanyian, pujian, dan juga bisa tarian juga bisa. Oke, ditunggu karyanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tadi kita juga udah nyanyi puji-pujian, pembukaan, terus kita udah mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Ayo,
ini kita udah mau pulang. Kita akan nyanyi apa ya, Siska? Kidung Ceria nomor 273. Oke. Majulah Kak Kristo. Hebat ya Siska. Yuk kita berdiri ya. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Adik-adik, impa kita akan segera selesai nih. Untuk itu, yuk kita berdoa untuk memohon berkat daripada Tuhan Yesus. Kita kembali berdoa dengan lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah menganugerahkan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Dan terima kasih karena Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Sehingga kami boleh bernyanyi, boleh memberikan persembahan, dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang semangat, karena kami sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga kembali mau bersyukur untuk hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur yang boleh Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan mau berkati kami, baik kakak layan maupun adik layan yang ada di dalam Pelkat PA. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau kembali beraktivitas, melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami lakukan. Dan kami minta ampun ya Tuhan, untuk dosa, untuk kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati.